Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sama-sama mencari atau melihat di dalam Al-Qur'an, makhluk Allah yang paling kecil itu ada yang bernama namlatun dan ada juga yang bernama ba'udatun. Namlatun semut, ba'udatun nyamuk. Nah, ini yang baru ulun ketahui. Nah, di antara ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah ayat tentang nyamuk. Yang mana bunyinya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, di sini disebutkan Allah tak segan, Allah tak malu menjadikan nyamuk sebagai contoh dan perumpamaan. Dan pertanyaan kita, kenapa Allah mencontohkan nyamuk? Dan ada apa dengan makhluk kecil tersebut? Dan apa istimewanya? Tentu kita sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh meninggalkan ayat yang satu ini. Marilah kita sama-sama mengambil pelajaran agar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yakin ada hikmah mendalam di dalamnya yang sangat layak ditelaah. Jangan seperti orang kufur yang menganggap perumpamaan itu sia-sia belaka, bahkan dibilang menyesatkan. Na'udzubillah min zalik wa iyadzubillah. Mari kita simak kembali lantunan ayat di atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Akan tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Mari kita kembali kepada soal nyamuk. Biasanya kita ini ketika nyamuk hinggap di tangan kita atau hinggap di kaki kita, di leher kita atau di muka kita, seakan-akan refleks itu untuk mematikan nyamuk dengan telapak tangan kita. Iya. Nah, ini saking hinanya mungkin makhluk Allah yang bernama nyamuk itu di hadapan kita. Sebenarnya tidak. Dan kita melihat dan kita akan membaca hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'didu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in."
Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata hadis hasan sahih. Ini artinya dunia tak ada nilai apa-apa walaupun hanya dibandingkan dengan satu sayap nyamuk. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan nyamuk. Ternyata menurut dunia sains modern, jika dilihat dengan mikroskop atau alat pembesar, ada 100 mata ya, di nyamuk tersebut yang berbentuk sarang lebah. Kemudian di mulutnya terdapat 48 gigi. Di dadanya ada 3 jantung, yaitu jantung utama dan 2 jantung untuk setiap sayap. Setiap jantung memiliki 2 telinga, 2 perut dan 2 katup. Selain itu nyamuk juga memiliki organ yang tak dimiliki satu pesawat modern apapun. Itulah alat radar atau sensor penangkap panas. Ini artinya nyamuk tidak melihat sesuatu dari bentuk dan warnanya, melainkan dari panasnya. Bahkan yang lebih mengundang perhatian kita adalah hadis Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyabdakan, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu summa liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan." Artinya, jika lalat jatuh di minuman salah seorang di antara kamu, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali. Sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap yang lainnya terdapat obatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini telah berbunyi 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu. Dan kita berpikir, sudahkah ada alat pembesar pada saat itu? Sudahkah ada alat mikroskop yang bisa melihat nyamuk tersebut? Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah atas ciptaan yang diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh itulah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sunnah yang pasti sumber dan maknanya. Siapapun yang mengingkarinya maka ia akan terjatuh pada kekufuran. Mudah-mudahan dengan sedikit pembahasan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk yang bernama nyamuk. Marilah kita cermati ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, namun tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat 101. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.